Rayain di persidangan di sidang PA. seperti apa nih Kak? Kita syukuri aja semua step dalam hidup. Memang kadang-kadang ada yang surprising sekali, cuman kita ngambil yang baiknya, ngambil yang positifnya aja. Ada spesial mungkin di tahun ini dibanding tahun kemarin? Belum ada sih, kita lihat aja. Dari anak-anak ini spesial. Ini tidak akan terlupakan ini. bertepatan juga gitu ya kayak. Pas banget, seharusnya kan 2 hari yang lalu ya. Tiba-tiba dari Bang John sama Pak Sabarnya nggak bisa, terus jadinya pas hari Rabu ya Kim, ulang tahun gue banget nih. Ya udah deh. Anak-anak yang ada desakan dari pihak laki-laki untuk segera menjual. Enggak sih sebenarnya. Emang pengen sama-sama cepet-cepet kelar aja. Tapi diskusi dulu gak sama mantan terkait penjualan ini dengan Bang John? Ada diskusinya ya. Bagaimana? Udah sama-sama oke dengan Bang John yang beli dengan harga segitu, oke dah. Untuk harga mungkin juga diskusi dengan mantan atau bagaimana? Ada diskusi juga? Ya, Iya. dari para kuasa hukum juga kita sepakat ke harga yang paling tinggi ya. Harga paling tinggi itu juga sudah dibicarakan oleh Kim dan Pak Edward juga saat di Polres Jakarta Selatan ya. Ya, kami juga mencarikan harga yang paling tinggi ya dengan secepatnya juga. Dan alhamdulillah satu persatu permasalahan sudah bisa diselesaikan, antara pendamaian juga nih pembagian mobil dan tinggal satu lagi untuk tanah ya. Tanah di Bali ya, sudah akan memberikan surat kuasa dan nanti akan dibalik nama ke ibunya Kimberly ya dengan notaris PPAT di Gianyar ya, seperti itu. Bali. Jual mobil mau sekalian buang kenangan apa gimana sih? Enggak sih, aku tuh kalau barang-barang yang ada mungkin kenangan buruk atau apa sih, kayak aku ngambilnya, ingat-ingatnya tuh yang baik-baik aja. Jadi sebenarnya enggak gitu juga. Kayak beberapa hari yang lalu juga kayak Edward sendiri kan sempat posting kebersamaan sama Kak Kim dulu di mobil ini, mungkin Kak melihatnya gimana? Nggak tahu, nggak lihat. Nggak peduli juga. Kak, ulang tahun ucapan dari anak-anak seperti apa? Kenapa? Ucapan Ada dari perayaan anak-anak. Aduh, masih anak bayi, masih happy birthday mama, terus udah gitu aja. Yang pertama siapa Kak? Ngucapin pertama itu sahabat aku. Biasa dia setiap tahun ngucapin paling pertama tuh jam 12 teng. Kalau X? Kenapa? Kalau X ada ucapan dari Kak Edward nggak? Nggak tahu deh. Kayaknya dia Story. kayaknya dia nge-DM aku deh. Kayaknya ya. Nggak dibuka. Apa? Belum dibuka. Belum. Saya tadi ada banyak DM-nya. Udah deh, nanti dulu deh. Ulang tahun keberapa dan Kenapa? Belum. Kak, ulang tahun ini mungkin harapannya, doanya seperti apa? Tahun ini harapannya insya Allah kerjaannya lancar, rezekinya lancar, bisa menjadi ibu yang lebih baik buat anak-anak, keluarga sehat, aku pun begitu. Terus udah itu aja. Ulang tahun keberapa sih Kak? Google aja deh. Kak, Kak, selain kemarin mobil, sekian. mau beli apa lagi? Mungkin rumah atau tanah lagi di mana? Kan mobilnya cuman segitu dapatnya, gimana mau beli tanah apa segala macam dengan uang itu? Kak, untuk kedepannya mungkin harapannya Pasti pengen kedepannya ada planning seperti itu pasti ya, insya Allah. Kak, Kak, berarti kemarin mama kenapa sih Kak agak-agak emosi sama Edward? Karena Mas? mamaku itu kan sebagai orang tua yang sudah melepaskan anaknya, sudah laki-laki ini untuk saya lepaskan kepada dia, anak saya, tapi akhirnya tidak diperlakukan sebaik orang tuaku sendiri. Kesel dong pastinya ya. Dan selama ini mamaku juga belum langsung ketemu dengan dia dan langsung bisa ngobrol dan ngeluarin amarahnya. Jadi akhirnya yang seharusnya di dalam notaris
kantor notaris itu dia bisa keluarin, tapi Edwardnya mungkin saat itu juga tidak mau mendengarkan, tidak siap untuk mendengarkan, jadi akhirnya Edwardnya keluar dan mamaku ya masih kesel kan, dikejarlah keluar. Terus sekarang gimana kak, udah adem atau masih inget-inget Apa yang itu? tidak baik tentang Edward ke kakak? Mama udah berdamai dengan semuanya? Belum sih. Mungkin ketika mama Banyak dari netizen yang mengatakan mamah terlalu ikut campur, seperti apa nih tanggapan kamu? Netizen yang ngomong kayak gitu biasanya itu tidak punya anak atau tidak pernah ngerasain anaknya yang perempuan diperlakukan sedemikian. Jadi nggak ngerti. Tapi kalau yang mungkin udah punya anak cewek atau mungkin anak ceweknya mungkin udah pernah digituin juga, atau yang pernah dalam situasi itu juga, itu pada ngerti mereka. Banyak yang ngerti kenapa mamaku bisa semeledak itu. Dan asal kalian tahu juga, kepada yang belum tahu, mamaku itu tidak pernah ikut campur masalah aku di saat kita masih menikah. Itu benar-benar nggak ada sama sekali. Jadi setelah sudah selesainya aja dia tahu semua ini terjadi ternyata, dan dari situ dianya yang meledak lah. Kak, tapi kedepannya rumahnya akan nanti dijual atau disewa atau seperti apa? Kenapa? Rumah yang di Bali nantinya akan Belum tahu sih, belum tahu. Cuman saat ini masih aku dan anak-anak pakai selama kita kalau ke Bali, kita nginepnya di situ. tapi berarti sekarang kakak menetapnya tetap di Jakarta aja, tidak akan kembali ke Bali? Di Jakarta ya. Saya kan anak-anak sekolahnya di sini juga. Kak, 2025 rezeki makin banyak, makin lancar. Amin, insya Allah. Sibuk anak-anak, bagi waktunya seperti apa? Alhamdulillah masih bisa bagi waktu sih. Jadi kayak tadi pagi kan aku nganterin anak-anak sekolah dulu, abis itu biasanya siang aku ada kerjaan, mamaku yang jemput, dia yang nganterin les. Kak, Wajib berat gak sih jadi single mom? Ya ada beratnya, tapi ya kita jangan mikirin beratnya lah, kita enjoy aja. Insya Allah dengan semua berat ini akan diganti sama Allah. Kalau tidak di dunia ya di akhirat. Kim yang menguatkan mungkin bisa melewati permasalahan hidup ini sehingga aku bisa kuat menghadapi cobaan hidup ini seperti apa? Aku yang bikin kuat pastinya anak-anak dan juga ibuku sendiri yang sangat membantu aku banget. Jadi makanya aku aku ngerti banget kenapa mama aku marah gitu loh. Karena aku pun I feel really bad sebenarnya, karena aku membebani mama aku sendiri. Dia yang akhirnya harus ngurus cucu-cucunya di saat aku lagi kerja. Ada rasa penyesalan nggak? Kenapa hal ini terjadi dengan saya sehingga akhirnya merusak hubungan dengan suami dan anak? Enggak lah, aku orangnya tipenya bukan yang kayak why is this happening to me, aku nggak gitu sih. Aku oke, semuanya tuh emang udah ada jalannya, emang Allah yang mengarahkan ke arah sini. Everything happens for a reason lah. Kaki berarti anak-anak tetap bertemu dengan ayahnya minggu-minggu ini bulan. Ya insya Allah. Udah ada permintaan dari ayahnya belum kak? Iya. Oke. Udah teman-teman. Sudah? Makasih Kaki. ada ucapan dari soal warga negara kemarin seperti apa sih? Apa sih itu, kenapa harus di clickbaitin sih? Nah, itu gimana Kak? Apa Kak? Apanya yang harus diomongin? Iya maksudnya warga negara kamu katanya belum WNI. ya, itu beritanya seperti apa, benar atau seperti apa? Ya iya. Terus kenapa? Kenapa maksudnya sampai sekarang alasan sendiri? Nggak tahu. Karena dulu itu kan mau kuliah. Akhirnya anak pertama aku juga lahirnya di sana. Ya udah sekarang kayak masih mikir-mikir sih apa mau jadi WNI apa enggak. Itu aja sih. Tapi ada kesulitan gitu nggak sih Kak? Masalah urusan apa segala macam juga selama ini kalau Nggak sih, alhamdulillah lancar-lancar aja semuanya. Berarti ada kemungkinan untuk stay di sana untuk Nggak anak-anak. juga sih. Nggak tahu juga ya. Kan kita lihat aja ya, antara 2 tahun yang lalu sama sekarang udah banyak banget perubahan gitu loh.
Jadi nggak tahu sekarang sama tahun depannya lagi pasti ada perubahan juga. Kita nggak tahu, kita ngikutin aja jalur hidup gimana. Ulang Kak, tahun mungkin ada ucapan bisa dibilang kan udah 1 tahun jadi single mom, dan mungkin harapannya di tahun ini dirimu seperti apa sih Kak? Apalagi kan sekarang serba sendiri, mungkin kan nantinya akan mencari pengganti yang baru Kak? Mencari pengganti yang baru sih enggak ya, jadi kita go with the flow aja. Tergantung yang dikasih sama Allah ya. Terus selain dari itu ya, harapan buat diri sendiri menjadi ibu yang lebih baik aja. Terus membuat diri sendiri lebih baik, agar misalkan dikasih pasangan lagi, kita sudah menjadi versi yang terbaik diri sendiri. Kak, Tapi ini dirimu maaf tidak kalau ingin ngulang, mungkin memaknai usia baru sekarang seperti apa sih Kak Kim? Apa sih pertanyaannya, maksudnya gimana sih? Memaknai usia yang sekarang seperti Memaknai apa? itu setelah gimana ya? perjalanan panjang ya. 32, 33, 32. 32. 32 ya. Tinggal Makin kamu umur semakin 32 tuh seperti apa yang kamu rasakan? Makin muda kah? Nggak tahu, kayak nggak terlalu mikirin ke arah situ, kayak ya oh ya udah 32 sekarang apalagi ya. nih yang mau Mungkin ada dicapai? goals baru lagi gitu Kak Kim. Goalsnya bisnis brand fashionnya saya semakin naik, semakin banyak yang beli, semakin meledak. Terus semakin banyak film dan project-project syuting lagi, dan menjadi ibu yang lebih baik lagi itu nomor 1. Kak, mungkin Dan Kak, bisa membahagiakan orang tua. Kak, mungkin Kak di usia yang sekarang tidak memungkinkan dirimu trauma dengan masa lalu nggak sih Kak? Untuk mencari nanti yang pengganti yang baru Kak? Trauma sih trauma ya, pasti ada traumanya ya. Kalau cewek udah digituin sama cowok mah pasti ada traumanya, ke depannya tuh kayak jauh lebih memilih-milih, ya nggak Bang? Betul. Ya. Trust issue banget. Tapi ya kita jadinya lebih belajar lah. Kedepannya mau bule apa lah? Tergantung yang dikasih sama yang di atas ya. Yang penting Islam. Oke, terima kasih.